Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pasar Bisnis. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Husnaini dengan NIM 1411905. Perkenalkan, nama saya Maulia Mukmainah Karimina dengan NIM 1411902. Perkenalkan, nama saya Umi Sekarwangi dengan NIM 1411903. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu penjelasan mengenai pasar bisnis. Pasar bisnis, business market, merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Selanjutnya, penjelasan mengenai pasar konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Oke, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Di sini ada beberapa elemen yang menjadi acuan pembedanya. Kami menggunakan 5 perbedaan. Yang pertama, struktur pasar. Pada pasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli dengan jumlah yang sedikit tetapi berkapasitas besar dibandingkan dengan pasar konsumen. Bahkan dalam pasar bisnis yang besar, beberapa pembeli sering mendominasi sebagian besar pembelian. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar antara pasar bisnis dan pasar konsumen pada dasarnya adalah sama. Hanya saja pada pasar bisnis dilakukan secara bertahap dengan urutan tahapannya yang sistematis. Yang ketiga, karakteristik permintaan. Karakteristik permintaan yang menjadi pembeda antara pasar bisnis dan pasar konsumen adalah sifat permintaan, stabilitas permintaan, dan elastisitasnya. Berdasarkan sifat permintaannya, pasar bisnis termasuk permintaan turunan dari konsumen. Ini artinya naik turunnya permintaan terhadap produk-produk bisnis dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan konsumen terhadap sesuatu. Yang keempat, tingkat hubungan pemasok dan pelanggan. Perbedaan dengan pasar konsumen, dalam pasar bisnis hubungan antara pemasok atau penjual dengan pelanggan akan lebih erat karena pemainnya yang tidak banyak. Selain itu, nilai bisnis yang besar menjadikan perlu interaksi yang lebih erat untuk menghindari konflik. Pembeda yang kelima yaitu proses transaksi. Pada pasar konsumen, keputusan dalam proses transaksi tentu tidak akan rumit, berbeda dengan pasar bisnis di mana transaksi bersifat multi-step karena ada kebijakan, batasan, dan persyaratan atau instrumen yang perlu dipertimbangkan. Pembelian pada pasar bisnis juga biasanya akan melibatkan pihak lainnya. Pengambilan keputusan dilakukan secara profesional sehingga usaha pembelian menjadi tidak sederhana pada pasar konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu situasi pembelian yang dihadapi pembeli organisasional. Yang pertama yaitu ada pembelian kembali secara langsung. Maksudnya, Departemen Pembelian langsung melakukan pembelian ulang dari pemasok yang disetujui. Yang kedua, pembelian kembali modifikasi. Maksudnya, Departemen Pembelian melakukan modifikasi spesifikasi. Yang ketiga, tugas baru. Maksudnya itu pembeli membeli jasa atau produk untuk pertama kali. Yang keempat, pembelian sistem. Maksudnya, pembelian solusi total suatu masalah dari satu penjual. Selanjutnya, siapa yang berpartisipasi dalam proses pembelian bisnis ke bisnis? Yang pertama, pencetus atau inisiator, yaitu pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta membeli sesuatu. Yang kedua, pihak yang mempengaruhi atau influencer, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, sering dengan membantu mendefinisikan spesifikasi dan menyediakan informasi untuk mengevaluasi alternatif-alternatif. Yang ketiga, pengguna atau user, yaitu mereka yang akan menggunakan produk atau jasa. Yang keempat, mengambil keputusan atau decider, yaitu orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Yang kelima, pemberi persetujuan atau approver,
yaitu orang yang mengotorisasikan tindakan yang direncanakan oleh pengambil keputusan atau membeli. Yang keenam, pembeli atau buyer, yaitu orang yang mempunyai otoritas resmi untuk memilih pemasok dan mengatur syarat pembeliannya. Yang terakhir, penjaga gerbang atau gatekeeper, yaitu orang yang mempunyai kekuatan untuk mencegah penjualan atau informasi agar tidak menjangkau anggota pusat pembelian. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian bisnis. Tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian bisnis yaitu yang pertama, pengenalan masalah atau tahap pertama, yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah membeli barang atau jasa yang akan dibeli. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum, yaitu tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dan kuantitas produk yang diinginkan. Yang ketiga, spesifikasi produk, yaitu proses organisasi pembelian memutuskan dan melakukan spesifikasi atas karakteristik teknik produk terbaik untuk produk yang diperlukan. Yang keempat, pencarian pemasok, yaitu proses di mana pembeli berusaha menemukan vendor terbaik. Yang kelima, mengumpulkan proposal, yaitu proses di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengajukan atau mengumpulkan proposal. Dan yang keenam, pemilihan pemasok, yaitu proses di mana pembeli memilih pemasok yang terbaik dari yang sudah mengumpulkan proposal. Yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin, yaitu proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir dengan pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kuantitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diinginkan, kebijakan pengembalian dan jaminan. Dan yang terakhir 8, tinjauan ulang kinerja, yaitu proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan, memodifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. Anda butuh pelanggan dan pelanggan butuh Anda. Jika tidak ada keseimbangan dari kedua sisi ini, perusahaan tidak akan pernah mendapatkan loyalitas dari pelanggan-pelanggannya. Jika ingin membangun hubungan bisnis dengan pelanggan yang lebih baik, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga hubungan bisnis yang kuat dengan pelanggan. Mengelola hubungan pelanggan bisnis. Yang pertama, menjadi diri sendiri. Ini adalah salah satu hal sederhana. Jadilah diri Anda sendiri sebagaimana orang-orang yang dekat dengan Anda. Banyak orang yang menebar pesona hanya untuk dihormati pelanggan-pelanggannya. Padahal, cara tersebut tidak akan pernah bisa menarik perhatian pelanggan. Sekalipun berhasil, suatu saat pelanggan akan tahu bagaimana Anda sebenarnya. Kedua, memposisikan diri dengan tujuan yang sama. Seorang pelanggan tidak hanya membutuhkan produk Anda saja, mereka memiliki tujuan lain di balik pembelian yang mereka lakukan. Pelanggan tidak hanya ingin Anda dekati ketika Anda butuh, tapi mereka juga butuh layanan after sales atau setelah terjual dari Anda. Dengan memposisikan diri sebagaimana seorang pelanggan, tentu Anda akan mampu memberikan yang terbaik untuk pelanggan Anda. Yang ketiga, mengembangkan nilai saling menghormati. Tidak ada pelanggan yang akan bertahan untuk terus menggunakan produk atau layanan dari Anda apabila tidak ada rasa hormat. Saling menghormati akan meningkatkan kepercayaan, sedangkan kepercayaan akan membawa pada loyalitas. Yang keempat, berbagi masalah dan solusi bisnis. Sepintar-pintarnya manusia pasti akan menghadapi masalah yang tak terpecahkan. Jika Anda ingin mendapat kepercayaan pelanggan, cobalah untuk mulai berbagi masalah dan solusi yang akan Anda berikan untuk semua pelanggan. Untuk menerapkan poin ini, Anda harus benar-benar selektif dalam memilih pelanggan. Karena jika Anda berbagi masalah dengan pelanggan yang salah, maka perusahaan Anda akan menjadi korban. Yang kelima,
Yakinkan bahwa Anda akan selalu membantu. Ketika Anda memutuskan untuk pergi atau menyelesaikan negosiasi, katakan kepada mereka bahwa Anda siap membantu kapanpun dibutuhkan. Karena pelanggan tidak akan pernah tahu apakah Anda akan membantu mereka atau tidak setelah masalah selesai. Selanjutnya, pasar lembaga dan pemerintah. Institutional market atau pasar institusional adalah sebuah pasar yang terdiri dari organisasi nirlaba yang membeli produk tidak untuk dikonsumsi secara langsung, anggaran yang rendah dan pelanggan yang kaptif atau pelanggan industri berdaya besar, penyesuaian penawaran dengan kebutuhan dan prosedur khusus. Sedangkan pasar pemerintah atau government market terdiri dari pembelian pemerintah pusat dan daerah. Biasanya pemerintah adalah sebagai konsumen dan pembeli barang dan jasa individu terbesar di hampir setiap negara. Selanjutnya, bagaimana pembeli institusional dan badan pemerintah melakukan pembelian? Pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus atau kerjakan. Banyak dari organisasi ini memiliki anggaran yang rendah dan kelompok pelanggan yang kaptif, atau pelanggan industri berdaya besar. Dan pasar pemerintah atau government market terdiri dari organisasi atau lembaga pemerintah, meliputi pembelian pemerintah pusat dan daerah. Biasanya pemerintah adalah sebagai konsumen dan pembeli barang dan jasa individu terbesar di hampir setiap negara. Organisasi pemerintah adalah pembeli barang dan jasa yang utama. Mereka umumnya mengharuskan pemasok mengajukan penawaran dan sering memberikan kontrak dengan penawaran terendah. Barang dan jasa tersebut dalam rangka mendukung fungsi utama pemerintah dalam kegiatan operasionalnya melayani berbagai kepentingan masyarakat. Contohnya adalah PT PLN. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi dari kelompok kami bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.